Di antara perbukitan Wonosobo yang sunyi, ada sebuah bisikan yang terbawa angin. Bisikan tentang deru kereta api yang telah lama hilang. Namun, di atas Sungai Serayu, jejaknya masih berdiri kokoh. Sebuah jembatan baja tua yang menyimpan sebuah rahasia. Rahasia tentang bagaimana ia bertransformasi dari jalur kolonial yang terlupakan menjadi jalan pintas yang dihidupkan kembali oleh warganya sendiri. Mari kita telusuri kisahnya dan selamat datang di Seniman Tua Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kami dari channel Seniman Tua hari ini sedang berada di Jembatan Selokromo, tepatnya di Kecamatan Selomerto. Jembatannya ada di sebelah ini. Nah, dulunya jembatan ini merupakan rel kereta api yang sekarang dialihfungsikan menjadi jembatan penyeberangan sepeda motor dan juga pejalan kaki warga sekitar sini. Nah, kira-kira bagaimana sejarahnya dan juga bagaimana perjalanannya hingga saat ini? Simak terus video ini sampai selesai. Kita berada di Desa Gunung Tawang, Kecamatan Selomerto. Disinilah jembatan Cumbring menjadi denyut nadi kehidupan sehari-hari. Bukan lagi besi dan uap, kini papan kayu dan roda dua yang mendominasi panggungnya. Ia menjadi jalan pintas vital pemangkas waktu yang menghubungkan desa dan asa. Bahkan, sebuah halte tua di dekatnya telah menemukan fungsi baru, menjadi rumah bagi para unggas, sebuah simbol adaptasi yang jenaka namun nyata. Tapi untuk mengerti jiwanya, kita harus mundur 105 tahun ke belakang. Foto ini yang tersimpan di Tropen Museum merekam eranya sebagai bagian dari jalur kereta api legendaris Wonosobo Purwokerto. Dibangun sekitar tahun 1920, ia adalah mahakarya rekayasa yang menaklukkan Sungai Serayu, mengangkut hasil bumi dari pedalaman menuju dunia. Inilah wujud aslinya, kokoh, megah, dan penuh dengan deru kehidupan industri. Namun zaman berubah. Pada dekade 70-an, jalur kereta ini berhenti beroperasi. Jembatan Cumbring pun terdiam, menjadi kerangka baja yang bisu. Tapi kebutuhan masyarakat lebih kuat dari karat dan waktu. Atas inisiatif warga, jembatan ini dihidupkan kembali. Rel-rel tua digantikan dengan papan kayu, memberikan kehidupan kedua bagi sang raksasa yang tertidur. Pilar-pilar batu yang sama yang dulu menopang lokomotif kini menopang harapan ribuan warga setiap harinya. Namun, apa yang tersisa dari jejak jalur ini selain jembatan itu sendiri? Saat ini kita perhatikan lebih dekat. Sang jembatan baja menunjukkan usianya. Kerangka besinya berkarat, pilar batunya ditumbuhi rumput liar, dan pondasinya bahkan mulai nampak akibat gerusan pasir sungai. Jalan setapak yang kita lalui ini dulunya adalah gundukan kokoh tempat rel baja terpasang. Lebih jauh lagi, sebuah ironi terhampar. Jalur kereta yang dulu gagah kini telah berganti peran menjadi petak-petak sawah. Menurut warga, rel-rel itu masih ada, namun terkubur dalam dan di bawah lumpur, menjadi pondasi bisu bagi kehidupan baru. Hanya beberapa patok batas inilah yang masih menjadi saksi. Nah, di sebelah sini saya menemukan patok. Ini adalah merupakan batas wilayah dari tanah milik PT KAI. Dan selain di sebelah sini, di sebelah sana juga ada patoknya. Dan mungkin inilah simbol paling nyata dari perubahan zaman. Sebuah bangunan kecil yang dulunya adalah halte pemberhentian kereta
kini telah menjadi sebuah kandang ayam sederhana. Nah, dari garis itu kita tarik, ternyata di sini sudah berubah menjadi kandang ayam. Dan di bawahnya sudah tidak ada ciri-ciri atau tanda-tanda bekas rel kereta api. Tapi tidak menyerah, mari kita telusuri lebih jauh lagi. Ini kandang ayamnya lumayan panjang, jadi butuh effort. Siapa tahu perjuangan ini membuahkan hasil. Kita nggak tahu ya kalau di sebelah sana masih ada atau tidak. Tapi kita usaha dulu. Sejauh ini sudah tidak ada bekasnya. Ini sudah melewati kandang ayam yang tadi. Dan sampai sini memang sudah tidak ada untuk tanda-tanda bekas rel kereta apinya, tapi kita menemukan satu patok yang sama dengan tadi, patok pembatas tanah milik kawasan PT Kereta Api. Setelah kita sampai di sini dengan perjalanan lumayan, ini kita menemukan struktur bangunan yang mungkin ini merupakan salah satu jembatannya yang tadi dilewati oleh kereta api ya, atau rel kereta apinya bekasnya lewat sini, karena di ujung sebelah sana dan ujung sebelah sana itu ada patok kereta apinya, ada patok pembatas tanah dari PT KAI. Jadi kemungkinan ini berada di tengah, kemudian lurus ke sebelah sana. Berarti ini urutannya kan nggih? Duku Selokromo mriko wonten. Tasih berarti nggih niku nggih? Tasih. Jembatan Cumbring ini lebih dari sekedar besi dan kayu. Ia adalah monumen hidup tentang adaptasi. Sebuah bukti bahwa warisan masa lalu tidak harus menjadi fosil yang terlupakan, tapi bisa terus bernafas dan melayani kehidupan baru. Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah komunitas mampu merawat sejarahnya sambil terus berjalan menatap masa depan.